Saudara pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya mau menyampaikan kepada saudara sekalian firman Tuhan yang menurut saya tidak ada duanya. Firman Tuhan yang memang betul-betul luar biasa. Siapkan hati saudara mendengarkannya, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa yang kami dengar sebentar. Tolong kami untuk mengerti, menangkap maksudnya dengan tepat, dan hidup sesuai dengan firman Tuhan ini, sehingga kami tidak pernah putus asa seberat apapun jalan yang kami lewati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan ini. Saya tersenyum membaca firman Tuhan Yesus sekalian. Roma 8 ayat 28. Perjanjian baru, surat Roma pasal 8 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Oh, luar biasa firman Tuhan ini, saudara sekalian. Kata-kata dimulai dari ayat firman Tuhan adalah kita tahu sekarang. Kita siapa? Rasul Paulus dan orang percaya lainnya. Artinya apa? Pengalaman Paulus sekarang dia ajak kita untuk mengalaminya juga. Salah satu yang paling penting menurut saya dalam pengalaman Paulus, ketika mereka sedang melayani di Asia Kecil, mereka mau pergi ke barat. Kata firman Tuhan, mereka pergi ke mana? Mereka mau pergi penginjilan, saudara sekalian, memberitakan kabar baik, Injil. Tapi katanya Roh Kudus melarang mereka. Aduh, saya menggigil kalau membayangkan itu, saudara sekalian. Mengapa? Kok orang mau pergi memberitakan Injil dicegah oleh Roh Kudus? Tidak mungkin. Rasanya seperti itu. Mereka mau pergi ke utara,
dicegah oleh Roh Yesus katanya. Juga saya tidak bisa mengerti. Tetapi kemudian apa? Mereka berdoa, tim itu berdoa. Siapa itu? Ada Paulus, Silas, Timotius, dan Lukas. Karena Lukas menggunakan kata kami di situ, artinya dia termasuk di dalamnya. Karena Kisah Rasul itu ditulis oleh Lukas. Saudara sekalian, di situ kita bertemu dengan keadaan bahwa Tuhan memblokir jalan ini karena dia anggap, Tuhan tahu bahwa sekarang bukan ke sana prioritasnya. Ke utara bukan ke sana prioritasnya, tapi prioritas Tuhan adalah ke barat. Ke barat kemana? Barat sebenarnya bukan barat juga, ke barat laut, ya, agak ke utara sana. Tapi bukan ke utara begini persis. Ya, untuk apa? Pergi, maka mereka sampai ke Makedonia, kemudian mereka sampai di Filipi. Itu jemaat yang paling terkenal, di mana kita belajar melewati puji-pujian kepada Tuhan. Itu terjadi gempa bumi, sehingga penjara itu kemudian digoncangkan dan semua pintu penjara terbuka. Tapi mujizat Tuhan terjadi, sehingga tidak ada narapidana yang lari keluar. Dan pada waktu itulah diselamatkan Tuhan kepala penjara Filipi. Saudara mengerti saya? Rasul Paulus pun ada waktunya kurang begitu mengerti mengapa Tuhan mencegah dia ke utara, ke timur. Dan sekarang dia dipimpin ke barat. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin menolong kita semuanya untuk mengerti bagaimana Tuhan kadang-kadang memimpin kita kepada segala sesuatu atau jalan yang kita tidak bisa mengerti. Ya, kita tahu sekarang baru kita tahu. Sesudah terjadi baru kita tahu bahwa Tuhan sekarang memimpin kita ke jalannya seperti rencananya. Untuk siapa? Ini yang paling penting. Tolong dengar baik-baik. Ya. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Jadi kalau begitu, saya dan saudara dan juga yang merekam program ini di depan saya akan mendatangkan kebaikan bagi kami, bagi kita yang mengasihi Dia. Mengasihi siapa? Mengasihi Yesus. Oh, saudara-saudara sekalian, sekarang yang terpenting bukannya kita bertanya-tanya kenapa ini, kenapa begitu, kenapa terjadi begini, kenapa terjadi begitu. Tetapi yang terpenting, pastikan bahwa saudara sedang pada posisi mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan seperti apa? Berarti kalau sudah mengasihi Tuhan, saudara rindu ngomong dengan Dia. Ngomong dengan Dia bagaimana? Berdoa. Saudara rindu mendengar suaranya. Mendengar suaranya di mana? Dalam Alkitab. Tolong rajin baca Alkitab kalau sudah mengasihi Tuhan. Terus kemudian yang ketiga apa? Saudara rajin pergi ke tempat tinggal Dia. Kemana? Rumah Tuhan dong. Nah. Oh tapi Pak, kita 2 tahun 3 tahun terakhir ini kita mengalami kesulitan, katanya tidak boleh ke gereja. Iya, tidak boleh. Tapi saudara sedang nonton nih kan? Ini salah satu cara kami yang sedikit mengerti teknologi. Ya, putra kandung saya bernama Pendeta Muda Dasalaku Samuel itu, dia adalah sarjana komputer yang terbiasa. Dan sekarang saya dibantu oleh beberapa anak angkat saya. Salah seorang anak angkat saya ialah perempuan. Ya, sekarang bantu saya juga untuk syuting program ini. Saudara sekalian,
saya ingin ingatkan kita bahwa mereka itu adalah tangan Tuhan yang untuk menolong saya sehingga saya bisa menyampaikan firman Tuhan ini untuk saudara merasa beribadah kepada Tuhan. Apalagi kalau sudah mengasihi Tuhan, saudara tidak pernah pelit memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu tanda engkau mengasihi Tuhan. Nah, hasilnya apa? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara akan melakukan segala sesuatu yang Allah rencanakan bagimu. Misalnya, ini pendeta muda yang merekam di depan saya ini, dia punya karunia bermain musik. Dan dia bermain musik di gereja dan juga melatih anak-anak remaja untuk bisa bermain musik. Itu terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sudah masih dengar saya? Mari ikut apa yang saya katakan, apa yang firman Tuhan katakan, maka engkau akan mengalami segala sesuatu yang baik, kata janji Tuhan tadi dalam hidup saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan bersama-sama dengan kami hari ini. Kami sungguh-sungguh berdoa supaya Tuhan menolong dan memberkati kami Tuhan. Buat kepastian bagi kami Tuhan bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami senang mendengarkan suara-Mu. Kami sedang bercakap-cakap dengan Engkau. Kami senang pergi ke tempat Engkau senang pergi. Dan kami tidak melakukan segala sesuatu yang Engkau larang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya melaluinya kami akan melayan Tuhan, menggunakan talenta dan karunia kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.